Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang komponen peta. Nah, komponen peta ini digunakan ketika kita akan menyusun atau menyalin sebuah peta. Tapi sebelum kita belajar tentang komponen peta, terlebih dahulu kita akan belajar tentang apa itu peta. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala sebagaimana kenampakannya dari atas. Nah, kita tahu bahwa bumi itu bulat, sehingga kita untuk mengetahui gambaran seluruh permukaan bumi, kita mengalami kesulitan. Untuk itu, dengan adanya peta, permukaan bumi itu digambarkan pada bidang datar, sehingga penampakannya tampak seperti di layar. Pada materi ini, saya menggunakan contoh peta administrasi Kota Surakarta tahun 2013. Nah, untuk membuat peta seperti yang tampak pada layar, harus memenuhi kaidah kartografi, yaitu memenuhi komponen-komponen peta. Nah, apa saja komponen-komponen peta tersebut? Mari kita pelajari pada kesempatan kali ini. Komponen peta yang pertama yaitu judul peta. Judul peta harus menggambarkan isi dan karakteristik peta yang digambar. Penempatannya bisa di mana saja selama tidak mengganggu makna dari peta utama dan masih berada pada garis tepi peta. Judul peta ditulis dengan huruf besar sehingga memudahkan pembaca peta menemukan informasi yang dibutuhkan. Nah, pada contoh peta yang saya gunakan, letak judul peta terletak di sebelah kanan atas dan judul peta pada peta tersebut yaitu Peta Administrasi Kota Surakarta tahun 2013. Komponen peta yang kedua yaitu skala peta. Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya atau jarak di permukaan bumi. Skala berfungsi sebagai sarana menghitung jarak, bahkan membandingkan luas wilayah daerah yang satu dengan yang lain. Pada peta contoh, skala yang digunakan yaitu 1:40.000. Artinya 1 cm di peta mewakili 40.000 cm di lapangan. Komponen peta yang ketiga yaitu garis tepi. Nah, garis tepi atau border adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang berdekatan. Garis peta berfungsi untuk agar peta itu terlihat rapih. Nah, ini contohnya, garis peta itu garis yang paling luar, sehingga peta terlihat lebih rapi dan lebih indah untuk dipandang. Komponen peta yang selanjutnya yaitu orientasi atau arah utara. Nah, orientasi pada peta itu selalu berada di atas. Orientasi atau tanda arah pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan arah utara. Petunjuk ini diletakkan di bagian mana saja dari peta, asal tidak mengganggu kenampakan peta utama. Utara yang menunjukkan arah utara sebenarnya disebut utara magnetis.
Nah, pada peta contoh yang saya gunakan, orientasi bisa kalian lihat pada layar yang saya lingkari merah. Komponen peta yang selanjutnya yaitu legenda atau keterangan. Legenda pada peta menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat pada peta utama. Legenda biasanya diletakkan di pojok kiri bawah peta. Seperti pada peta contoh yang saya gunakan, legenda atau keterangan ditunjukkan oleh lingkaran merah. Nah, legenda ini berisi arti dari simbol-simbol yang ada pada peta utama. Nah, komponen peta yang selanjutnya yaitu simbol. Simbol merupakan tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Nah, arti simbol tersebut sudah terdapat di dalam legenda. Nah, secara umum simbol itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbol titik. Simbol titik merupakan tempat yang digunakan untuk mewakili sebuah objek-objek seperti kota, gunung, dan lain sebagainya. Contohnya sudah bisa kalian lihat di layar, seperti kotak merah yang mewakili ibu kota negara, lingkaran dengan lingkaran merah di tengahnya itu mewakili ibu kota provinsi, segitiga merah itu mewakili gunung berapi, dan sebagainya. Simbol yang kedua yaitu simbol garis. Simbol garis adalah data geografis untuk mewakili sebuah hubungan, di antaranya adalah jarak, sungai, jalan, rel, dan batas wilayah. Untuk contohnya bisa kalian lihat pada layar. Yang garis seperti cabang itu menunjukkan bahwa pada peta itu tergambar sungai. Dan simbol yang ketiga yaitu simbol area atau wilayah. Simbol wilayah digunakan untuk menunjukkan kenampakan area yang memiliki volume seperti rawa, hutan, persawahan, dan lain-lain. Contohnya seperti yang tertera pada layar. Komponen peta yang selanjutnya yaitu sumber peta. Sumber peta yang meliputi sumber data dan tahun pembuatan perlu dimasukkan dalam peta agar bisa diketahui dari mana asal datanya dan tahun pembuatannya. Sumber peta pada peta contoh yang saya gunakan misalnya peta rupa bumi Indonesia, lembar Surakarta, dan data spasial Jawa Tengah. Dan komponen peta yang selanjutnya yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Fungsi utama garis koordinat, lintang, dan bujur pada sebuah peta adalah menunjukkan lokasi suatu tempat yang ada pada peta, dan letak garis lintang dan garis bujur dapat kalian perhatikan yang dilingkari warna merah. Komponen peta yang selanjutnya yaitu inset peta atau peta inset. Peta inset adalah peta yang disisipkan karena wilayah yang digambar merupakan bagian dari peta utama, atau peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas daripada wilayah yang digambarkan. Pada contoh peta yang saya gunakan, peta inset itu karena Surakarta itu berada di wilayah Jawa Tengah, peta insetnya yaitu Jawa Tengah, seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran berwarna merah. Komponen peta yang selanjutnya yaitu penyusun atau penyalin peta. Penyusun atau penyalin peta hendaknya dituliskan pada peta, agar pembaca peta mengetahui siapa yang menyusun atau menyalin peta tersebut. Nah, seperti pada contoh peta yang saya gunakan,
peta tersebut disusun atau disalin oleh Dana Aziz Marta Waskita dari Pendidikan Geografi FKIP UNS dan dibuat tahun 2013. Oke, demikian tadi materi tentang komponen peta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam geografi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.